Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama Ustadz Sulu. Tentunya di pembelajaran IPA atau Sains untuk kelas 5 mengenai sistem pencernaan. Nah, jadi anak-anak Ustadz semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia gitu ya. Dan hari ini kita akan coba bahas mengenai sistem pencernaan yang ada pada hewan. Nah, tentunya ini unik karena hewan itu punya ciri khas tersendiri, ciri khas khusus, sehingga beda sistem pencernaan dengan kita. Contohnya, pernah Kak kamu ngelihat ayamnya makan batu, ya kan? Ditelan dia, apa nggak keselak tuh? Tapi dia bisa mencernanya. Nah, itu gimana tuh? Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. So, siapkan buku catatannya dan perhatikan penjelasan Ustadz mengenai sistem pencernaan hari ini ya. Oke, Ustadz lanjut. Nah, Ustadz sampaikan kita sebaiknya tetap jaga hati kita agar senantiasa bahagia. Tentunya kebahagiaan itu didapat melalui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, Ustadz lanjut. Kenapa kita harus belajar ini? Karena agar kita paham mengenai sistem pencernaan yang ada pada hewan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita ilmu untuk bisa mempelajari mengenai hewan ya, terutama dalam sistem pencernaannya, dan tentunya ini adalah nikmat yang besar kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang senantiasa bersyukur agar Allah tambahkan nikmat yang banyak buat kita. Ustadz mulai dengan mengucap lafaz basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas lebih dulu. Ini akan coba Ustadz jelaskan mengenai konsep pencernaan. Nah, seperti yang sebelumnya, pencernaan itu adalah memecah makanan gitu ya. Memecah makanan lalu menyerapnya ya, memecah makanan lalu menyerapnya dan menjadikannya sebagai energi gitu ya, memecah makanan dan menyerapnya lalu memecahnya menjadi energi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas beberapa hewan yang unik tentunya, karena hewan ini hewan yang memiliki sistem pencernaan yang khusus dibandingkan sama yang lain. Di antaranya adalah ada hewan yang kita sebut dengan hewan ruminansia ya. Apa itu hewan ruminansia? Akan saya jelaskan. Kemudian ada kelompok unggas atau burung, kemudian ada kelompok reptil dan kelompok cacing gitu ya. Tapi Ustaz akan fokus ke 3 ini saja dulu ya. Yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga reptil gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke hewan ruminansia dulu. Apa maksudnya hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan yang termasuk kelompok hewan pemakan rumput gitu ya. Kelompok hewan pemakan rumput. Nah, jadi hewan ruminansia ini ciri khususnya adalah dia punya 4 lambung ya. Dia punya 4 lambung gitu ya. Dia punya 4 lambung. Lambungnya apa aja? Nah, ini ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Oke, sekarang kita coba lihat alur pencernaannya. Kita buat satu-satu ya. Yang pertama mulai dari mulut. Yang kedua kerongkongan. Kemudian yang ketiga akan masuk ke retikulum. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ke rumen. Gitu ya. Yang kelima omasum. Dan yang keenam adalah abomasum. Yang ketujuh usus halus. Yang 8 usus besar. Dan yang 9 adalah anus. Nah, itu urutannya ya. Dicatat ya.
Dicatat urutannya nak, urutan ruminansia ya. Mulut, kerongkongan, retikulum, rumen, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Bisa ya? Bisa lanjut ya? Oke. Nah, untuk burung atau unggas, nah dia termasuk kelompok hewan pemakan biji atau pemakan daging seperti elang, gitu ya. Nah, untuk hewan ini coba kita lihat ya untuk urutannya. Nah, kita fokus ke alat pencernaannya saja ya. Ke alat pencernaannya saja. Yaitu ada rongga mulut, ada kerongkongan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada tembolok. Kemudian yang keempat ada lambung, tapi lambung pada unggas ada dua bagian ya ini ya. Dua bagian ini. Nah, ini masuk kelompok lambung ya. Lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Karena ini khusus pada unggas yang mana unggas itu makannya biji ya, biji. Namanya biji itu keras gitu. Kemudian untuk yang kelima ada usus halus. Kelima, yang keenam usus besar, yang ketujuh ada kloaka. Oke. Nah, hati gimana Ustaz? Hati itu kemarin udah Ustaz jelasin ya, pada manusia, pada hewan juga sama. Dia sebagai organ pendukung ya, organ pendukung. Kenapa disebut organ pendukung? Karena dia mendukung kerja lambung maupun kerja usus halus untuk pencernaan. Hati ini unik ya. Dan dia juga berfungsi untuk menetralkan racun ataupun makanan yang sifatnya racun di tubuh kita. Oke, bisa lanjut. Nah, kita ke reptil aja dulu ya, reptil. Nah, untuk reptil, perhatikan ya, untuk reptil ya. Reptil seperti pada umumnya sama seperti tadi. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus. Usus ini seperti tadi ya, ada usus halus, usus besar, dan juga kloaka. Oke. Nah, ini sekedar tambahan ya untuk yang namanya kloaka. Nah, jadi oke, ini udah Ustaz belajar buat ya. Kloaka adalah organ yang memiliki fungsi seperti anus. Nah, ini khusus pada reptil maupun pada unggas tadi. Nah, kloaka ini ya. Kloaka ini dia bedanya adalah dia ini untuk kloaka sendiri dia juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran dari telur maupun anakan dari si reptil maupun si unggas. Cuman untuk unggas maupun reptil itu kan bertelur. Berarti ini tempat pengeluaran telur juga. Satu saluran. Paham ya? Nah, ini untuk kloaka. Oke, selanjut. Nah, jadi nak, untuk tugas sains minggu ini kalian hanya harus memilih satu hewan, hewannya bebas ya. Kemudian coba buat urutan pencernaannya seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, hewannya bebas, kalian bisa cari di internet. Nah, untuk kemudahan kalian bisa pilih hewan cacing ini. Gitu ya. Kalian bisa pilih hewan cacing ini, kalian gambar cacing di buku latihan kalian ya. Kemudian kalian buat mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang mana. Gitu ya. Buat urutannya. Setelah itu kalian kirim ke Ustadz tugasnya. Gitu aja, gampang kan? Nah, jadi demikian buat hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhiri, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.